Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam bahagia, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Menteri Agama, guru kita semua, guru saya, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, seluruh sahabat Eselon 1, wabil khusus Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, rekan-rekan para dirjen, staf ahli, staf khusus semuanya, dan adik-adik semuanya, para ASN, CPNS dan P3K dari kementerian yang jumlah ASN-nya terbesar di Indonesia. Bapak Menteri, saya merasa tersanjung diundang ke sini untuk bersama-sama mencoba mendesain ASN kita di masa depan. ASN kita, rekan-rekan semuanya, 5,2 juta. Yang terbanyak jumlahnya 349.000, 350.000 kurang sedikit, paling tinggi itu ada di sini, di Kementerian Agama. Ini yang paling banyak. Nomor 2 Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains-Tek. Selisihnya jauh, di sana sekitar 125.000. Nomor 3 di Kementerian Keuangan, nomor 4 kemudian di Provinsi DKI Jakarta. Nah, totalnya seperti ini jumlah ASN kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bapak Menteri, terima kasih banyak. Rekan-rekan di Biro SDM di Kesekjenan, hari ini kita latsar dan orientasi 88.416, jumlah yang gede banget. Kalau pegawai kami di BKN hanya 2.500. Terbayangkan loadnya pekerjaan Kementerian Agama 350.000 ASN. Dan inilah kekuatan dahsyat yang kita semua bisa memberikan warna bagus kepada seluruh masyarakat. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan yang pertama ini kami memberikan apresiasi yang tinggi dari Kementerian Agama di bawah bimbingan Bapak Menteri. 88.416 ASN SK-nya sudah selesai semua, dan hari ini langsung pelatihan, latsar dan orientasi. Luar biasa. 88.000, jumlah yang besar sekali. Apa yang ditunggu oleh masyarakat? Adik-adik semua, para petani, masyarakat tidak pernah menunggu datangnya petir. Yang ditunggu adalah datangnya hujan. Bumi ini menunggu datangnya hujan. Oleh karena itu, kita tidak perlu berkata-kata dengan suara. Katakanlah, perdengarkanlah kepada seluruh masyarakat dengan karya. Tunjukkan karya-karya kita, tunjukkan inovasi kita, tunjukkan semua yang kita kerjakan. Nah, disinilah akuntabilitas menjadi penting. Salah satu di dalam berakhlak adalah semangat untuk mengedepankan akuntabilitas. Jadi semua yang sudah rekan-rekan kerjakan, tolong sisi akuntabilitasnya diperhatikan. Media sosial kita bisa menjadi sahabat yang baik. Semua yang rekan-rekan kerjakan, tolong diberitakan. Pekerjaan Kementerian Agama sangat besar. Oleh karena itu, jangan sampai pekerjaannya seember, beritanya sesendok.
Ada yang orang kerjanya sesendok, beritanya seember. Jangan sampai yang sudah seember kerjanya, beritanya hanya sesendok. Mohon izin Bapak Menteri, saya kira semua guru perlu bersuara, pentasih, penghulu. Ya, semua unit kerja beritakan apa yang sudah Ibu Bapak sampaikan agar negara ini optimis bahwa kita berkembang maju. Setiap pembangunan masjid, pembangunan gereja, pura, ya semua tempat ibadah beritakan. Indonesia ini rukun, kerukunan itu adalah karya Bapak dan Ibu. Jadi tepuk tangan untuk rekan-rekan di Kemenak yang terus menjaga harmonisasi, menjaga agar kita tetap rukun. Inilah kekuatan bangsa kita, dibangun salah satunya oleh Kementerian Agama. India ketika masih dijajah Inggris sangat besar, Kristen dan Hindu rukun. Ketika dimerdekakan oleh Inggris, yang Islam mendirikan Pakistan, yang Hindu mendirikan India. Kita enggak. 6 agama besar, 1 penghayat, tetap rukun, 1 Indonesia. Ini karya besar teman-teman semuanya. Para ASN 350.000, yuk suarakan itu, isi media sosial kita dengan berita-berita optimis dan penuh kebaikan seperti itu. Jadi rekan-rekan semua, inilah yang saya banyak belajar kepada Bapak Menteri Agama. Saya sangat mencintai rekan-rekan semuanya para ASN. Maka semua kebijakan di BKN langsung saya arahkan agar mampu mendorong pengembangan karir dan percepatan karir ASN. Semangatnya adalah orang yang mencintai itu pasti memudahkan. Orang yang mencintai pasti rela untuk memperjuangkan. Jadi rekan-rekan semuanya, cintai ASN kita, cintai rakyat kita. Nah, dalam rangka mencintai para ASN, maka yang pertama, rekan-rekan yang belum mendownload ASN digital, segera download. Di situ ada 47 layanan BKN yang teman-teman bisa menggunakan super apps-nya BKN tanpa membuat sistem baru. Segera download di dalam handphone masing-masing atau di laptop masing-masing. Sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan 47 pelayanan di bidang kepegawaian. Semuanya, termasuk nanti rekan-rekan di Biro SDM untuk promosi, mutasi, demosi, pendidikan pelatihan, pencantuman gelar, pencantuman profesi, semua sudah kami siapkan, termasuk untuk penerapan manajemen talenta. Bapak dan Ibu tidak perlu menyiapkan server, upload saja datanya ke sini. Tidak perlu menyiapkan storage, tidak perlu menyiapkan bandwidth, tidak perlu menyiapkan aplikasi. Monggo, silahkan pakai di sini. Jadi adik-adik yang belum download, segera download, isi biodatanya secara lengkap. Nah, kita perlu profil ASN yang lengkap. Yang hafiz Quran tuliskan hafiz Qurannya berapa juz? 5 juz, 10 juz, 15, 30 juz, tuliskan. Yang S1-nya apa? Tuliskan. Punya kemampuan kitab kuning, tuliskan. Punya kemampuan tafsir, tuliskan. Agar profil ASN kita lengkap. Kalau kami cari misalnya dari Korpri, besok siapa yang bisa menjadi Dewan Hakim? Bisa, langsung kita pakai. Jadi profil ini menjadi penting. Nah, untuk menggenapi profil ini, kami di BKN membuat 6 kebijakan baru untuk memudahkan karir ASN. Jadi titip nanti Prof. Ali, Pak Sekjen atau Bapak di Biro SDM, Pak Wawan biasanya. Pencantuman gelar. Jadi sekarang punya gelar diploma S1, S2, S3, silahkan dicantumkan. Syaratnya hanya satu, Anda punya ijazah yang dari kampus terakreditasi. Silahkan dicantumkan.
Bagaimana dengan izin belajar? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Ketika saya ditanya, Pak Kepala BKN, bagaimana dengan izin belajar? Kami jadi balik bertanya, Prof. Ali, rekan-rekan Eselon 1, loh, kakak ini mau mencantumkan gelar atau mau sekolah? Mau mencantumkan gelar. Lah kenapa menanyakan izin belajar? Kalau izin belajar itu izin orang yang mau berangkat sekolah. Kalau sudah punya ijazah kan nggak perlu ditanya izinnya, wong sekolahnya sudah selesai. Jadi saat pencantuman gelar kami sudah tidak menanyakan izin belajarnya, karena sekolahnya sudah selesai. Loh Pak, kalau nggak punya izin belajar bagaimana? Saya balik bertanya, yang bersangkutan biaya dari mana? Biaya pribadi. Kalau begitu pangkatnya dipercepat, naik lebih cepat. Bagaimana mungkin sudah biaya sendiri, nggak diberi izin belajar, sekolahnya sudah selesai, malah nggak boleh dicantumkan. Jadi reward system itu menjadi penting, sistem insentif itu penting. S1 biaya sendiri, S2 biaya sendiri, S3 biaya sendiri. Negara diuntungkan. Saya selalu memberitahu ke kawan-kawan di BKD, di Kementerian PAN, yuk kita buat sebuah sistem yang memberi insentif sehingga ASN kita bersemangat untuk maju, bukan dihambat-hambat, ditakut-takuti. Kalau nggak punya izin belajar, kamu nggak bisa nanti penyetaraan gelar. Kalau melampaui masa studi harusnya 3 tahun, Anda 4 tahun, tidak ada perpanjangan izin, tidak boleh dicantumkan. Nah, hal-hal seperti ini harus kita mulai ubah. Cintai ASN-mu, sayangi, beri insentif, mudahkan karirnya. Yang kedua, pencantuman gelar profesi. Rekan-rekan yang punya profesi baru, ya, mungkin jadi kurator, jadi notaris, pernah jadi lawyer, atau kalau yang sudah ada, yang bidan, perawat, dokter, ya silahkan dicantumkan. Sekarang insinyur sekarang dengan beda yang dulu, silahkan dicantumkan. Kemudian Pak Menteri mohon berkenan kenaikan jabatan fungsional, uji kompetensinya bisa ditambah yang di jabatan fungsional di lingkungan Kemenak. Kami yang di PKN yang setahun 4 kali, saya tambah ujiannya setahun 12 kali. Jadi tiap bulan ada uji kompetensi. Saya beritahu kepada teman-teman, kalau nunggunya 4 bulan sekali nggak lulus, baru 4 bulan kemudian baru bisa mengulang. Kalau tiap bulan bisa ikut tes, itu bisa lebih mudah. Bahkan kami Bapak dan Ibu sedang mendesain sistem tes CPNS itu tidak barengan seperti sekarang. Tahun 2024-2025 ini kita mengetes 6,6 juta orang untuk diterima 1 juta menjadi CPNS. 6,6 juta, biayanya 1,1 triliun untuk ngetes, yang diterima 1 juta. Jadi mahal sekali ongkosnya. Kami sedang mendesain yang longgar, silahkan ikut tes CAT. Pakai di BKN, nanti hasil tes ini seperti tes TOEFL. Bisa dipakai selama 2 tahun. Jadi nggak akan rame-rame ikut tes, silahkan tes saja. Nah ini bisa dipakai. Kemudian pencantuman gelar, kemudian uji kompetensi diperbanyak. Dan yang tidak lulus uji kompetensi hanya mengulang pada bagian yang tidak lulus. Jadi ada 4 bagian, tidak lulus 1, ngulang saja di bagian yang tidak lulus. Karena pengalaman kalau mengulang semua, pindah-pindah tidak lulusnya, akhirnya nggak lulus-lulus. Saya kasihan lihat adik-adik ini. Nah, selain itu juga Bapak dan Ibu, kebijakan BKN untuk memudahkan karir ASN ada 6, uji kompetensi, pencantuman gelar, kemudian ini hambatan yang 20 tahun belum terselesaikan, kemarin kami perbaiki, staf boleh naik pangkat melampaui pimpinannya. Sekarang sudah boleh. Kan di beberapa periode ini sudah terjadi ketika ada pegawai kita golongan 3C, kepala seksinya 3C, maka staf kita ini nggak boleh naik. Padahal kalau punya ijazah S2 kan boleh naik sampai 4A. Nah apa salahnya staf kita yang pinter, pimpinannya biasa-biasa aja,
Pimpinan stafnya pinter banget, sekolah terus. Saya dulu ini saya alami Pak. Saya lulus doktor masih staf. Mestinya kan saya naik 3C. Tapi semangat tahun itu 3A dulu, setahun kemudian naik 3B, setahun kemudian naik 3C. Saya nggak boleh naik melampaui atasan. Atasan saya 3C, saya 3C. Nah, beruntung saya dapat kenaikan karena jadi kepala bagian, jadi 3D, jadi bisa naik. Jadi rekan-rekan sekarang nggak ada lagi hambatan, sudah kita hapuskan. Kemudian saya mendelegasikan kewenangan agar pelayanan di BKN lebih cepat. Ibu Bapak, jadi kalau akan mengurus izin-izin di BKN untuk promosi mutasi, kami 5 hari kerja wajib selesai. 5 hari kerja. Jadi kalau hari ke-6 belum selesai, maka hari ke-6 itu Bapak dan Ibu boleh langsung dilaksanakan, otomatis kami menyetujui secara sistem. Kami menerapkan prinsip fiktif positif yang ada di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau sudah dimohon dan belum menjawab lewat waktu yang sudah ditentukan, maka otomatis disetujui. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mengurus layanan di BKN hari ke-6 belum disetujui, anggap Bapak dan Ibu sudah disetujui, boleh dilaksanakan. Itu untuk mempercepat proses-proses dalam pelayanan kepegawaian. Dan yang terakhir, yang ke-6, kami tidak lagi menjadi tim pansel untuk eselon 1, eselon 2, karena kami menjaga sistem merit. Nah, ini kami lakukan untuk menjaga objektivitas di dalam bekerja. Bapak Menteri, sekali lagi terima kasih seluruh kerjasamanya yang luar biasa. Membuat SK untuk 88.000 pegawai ini tidak mudah. Terima kasih Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya. Teman-teman semuanya, tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Menteri, Bapak Kepala Badan, Bapak Sekjen semuanya. Berterima kasihlah kepada beliau-beliau semuanya. Semoga Kementerian Agama terus bisa menjaga marwah Indonesia, menjaga kerukunan Indonesia, menjaga kita semuanya. Sukses selalu, semoga Allah merahmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan arahan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus membuka pelatihan dasar CPNS dari orientasi P3K Kementerian Agama tahun 2025 secara resmi. Kepada yang terhormat Menteri Agama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang waktu Indonesia bagian Timur, paling timur. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Profesor Dr. Haji Zudan Arif Bahrullah SH. Selain sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara, beliau juga adalah Ketua Umum Korpri yang menggagas musabaqah tilawatil Quran setiap tahun. Luar biasa. Dan kita bersyukur, biasanya kalau orang pernah menjadi pemimpin korpri,
lalu menjadi kepala badan kepegawaian, sangat memihak kepada para pegawai ASN, PNS-nya. Jadi pikirannya bagaimana mengupgrade gitu ya. Jadi bukan menguras. Banyak terobosan-terobosan beliau, kita ucapkan terima kasih. Kepala badan Pak Profesor Ali Ramdhani yang saya hormati, di sini juga para pejabat eselon 1 hadir, eselon 2. Staf khusus, tenaga ahli. Saya tidak ingin mengulang apa yang disampaikan tadi oleh dua tokoh kita ya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa menjadi ASN di Kementerian Agama itu sangat mulia. Kenapa mulia? Karena kita tidak hanya terikat oleh aturan-aturan formal yang ditetapkan oleh undang-undang. Tapi kita juga terikat dengan posisi Kementerian Agama sebagai penjaga moral bangsa. Sebagai penjaga moral, maka tentu harus menjadi contoh. Ya. Kita itu seperti kata Profesor Dr. Hamka. Saya masih ingat itu dulu ketika masih mahasiswa ya, dia satu di Makassar. Kementerian Agama itu seperti background putih. Setetes noda hitam, itu akan sangat norak kelihatan. Tapi kalau kementerian lain katanya, backgroundnya coklat, merah, hijau, dan lain-lain. Sehingga kalau ada noda hitam, itu tidak norak kelihatan. Ekspektasi masyarakat kita terhadap pegawai ASN, PNS, Kementerian Agama, dia membayangkannya seperti malaikat. Tidak boleh berbuat salah. Padahal kita adalah manusia biasa. Dan inilah PR yang paling berat. Maka itu saya kira tidak cukup hanya menjalankan moto berakhlak. Berakhlak tadi ada singkatannya ternyata akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tetapi ASN Kementerian Agama harus istiqamah. Istiqamah itu ya, saya coba membuat singkatannya juga. Istiqamah, I-nya adalah ikhlas. S-nya adalah sabar. Sabar dicemooh, sabar dihujat, sabar di macam-macam. Kemudian T-nya itu adalah tawadhu. I-nya adalah ya istiqamah itu sendiri. Tangguh dalam prinsip dan visi pendirian. Q-nya itu adalah qanaah, merasa cukup apa yang ada. A-nya adalah amanah. M-nya adalah mutawassit, moderat. Enggak boleh ekstrim kanan atau ekstrim kiri. A-nya adalah adab, beradab. Dan hanya adalah al-hilm. Hilmun itu salah satu sifat Tuhan itu selalu ceria. Melempar senyum dalam keadaan berduka, dalam keadaan seperti apapun susahnya, selalu menampilkan keceriaan di dalam wajahnya. Melayani umat, melayani bangsa, masyarakat selalu ceria. Gak pernah memperlihatkan kemurungan, itu namanya al-hilm. Jadi
para ASN Kementerian Agama, akhlak tambah istiqamah. Dan tentu itu tidak gampang. Tetapi barang siapa yang mampu melayani ini semuanya, maka pasti akan mendahului orang lain masuk ke dalam surga. Insya Allah. Tidak gampang menjadi pegawai Kementerian Agama. Kalau di kementerian lain, tempat lain, jam kerjanya hanya jam kantor, misalnya jam 7.30 sampai jam 4. Tapi pegawai Kementerian Agama, jam kerjanya 24 jam. Pulang kantor, ya, kadang-kadang muazin di masjid, jadi imam ceramah, kadang-kadang ditempati untuk konsultasi oleh masyarakat. Ya. Subuh muazin, imam ceramah lagi. Jadi ASN Kementerian Agama itu berat tanggung jawabnya. Kenapa? Karena tadi itu, selain harus setia menjunjung peraturan di kantornya, tetapi juga harus menjadi contoh dalam masyarakat. Cara berpakaiannya itu harus muru'ah. Ya. Muru'ah itu artinya rasa malunya sangat tinggi. Kalau orang lain pergi ke pasar pakai celana pendek pria, itu enggak apa-apa tuh pakai baju kos. Tapi kalau pegawai Kementerian Agama pergi kemana-mana pakai celana pendek, itu ada yang salah dalam perasaannya. Itu tidak muru'ah. Ya. Pergi ke masjid pakai jeans, kaos oblong, tiba-tiba disuruh imam. Ya, itu geli itu. Jadi tidak gampang menjadi aparat Kementerian Agama. Kenapa? Karena itu tadi ekspektasi manusia, masyarakat kita itu ingin melihat kita itu sebagai malaikat, padahal kita manusia biasa. Karena kita nggak mungkin jadi malaikat, minimum jangan menjadi iblis. Iya. Dan saya ingatkan pada sebuah ayat. Ini harus dijadikan motto. Surah Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Saya kira agama apapun juga sangat layak menghayati ayat ini. Apa artinya? Yang paling bagus untuk dipromosi, diangkat, jadi pegawai, pemimpin, ialah al-qawi, orang yang kuat, yang strong, yang tough. Dan al-amin, orang yang terpercaya. Kenapa Tuhan tidak mengatakan inna khaira man istajarta al-alim? Sesungguhnya orang yang paling tepat untuk diupah, diangkat jadi pegawai, dipromosi, al-alim, orang yang ilmuwan, ijazahnya segudang gitu. Apa artinya ijazah yang panjang, titel yang panjang, tapi kalau orangnya loyo, tidak jujur, Quran mengingatkan persyaratannya hanya 2, al-qawi, al-amin. Tidak ada persyaratan umur di situ. Sekalipun umurnya 70 tahun, tapi kalau masih al-qawi, tidak perlu pensiun. Itu Pak Prof.
Sekalipun dia umurnya produktif 30 tahun, 25 tahun. Tapi kalau tidak al-qawi, itu perlu pensiun itu. Nah, jadi yang kedua, sekalipun memiliki kualifikasi al-qawi, strong, kuat, tapi kalau tidak al-amin, tidak terpercaya, itu juga nggak pantas diterima. Al-amin itu seakar kata dengan amanah. Amanah itu artinya aman. Yang membentuk kata iman, orang yang memiliki iman. Kenapa merasa aman? Karena dia beriman. Kenapa dia beriman? Karena dia amanah. Amanah artinya bertanggung jawab. Jadi iman, mukmin, orang mukmin itu artinya orang yang merasa aman. Tuh. Mukmin ialah orang yang merasa aman. Kenapa dia merasa aman? Karena dia beriman. Kenapa dia merasa aman? Karena dia amanah. Ya. Kenapa dia merasa aman? Karena dia amin, terpercaya. Jadi iman, mukmin, aman, amanah, amin. Jadi semantiknya seperti itu. Seharusnya orang yang beriman itu amanah. Jadi kalau ada orang yang tidak amanah, itu tidak beriman. La yasriku sarik wa huwa mu'minun. Wa la yazni zani wa huwa mu'minun. Tidak mungkin orang mencuri, korupsi kalau dia beriman. Tidak mungkin orang itu berzina kalau dia beriman. Jadi logikanya, kalau kita melanggar hukum, maka itu kita tidak amanah. Karena tidak amanah, maka tidak bisa disebut dengan mukmin. Ya. Orang yang tidak amanah, tidak aman tuh. Begitu dia melihat polisi, panas dingin badannya. Apalagi kalau lewat di depan KPK, gemetar dia. Apalagi melihat kejaksaan, dia merasa tidak aman. Jadi orang yang tidak amanah itu tidak aman. Orang yang beriman itu pasti aman. Kenapa? Karena dia beriman. Kenapa dia beriman? Diwujudkan keimanannya dalam bentuk amanah. Makanya itu dia terpercaya. Pengakuan dari luar, maka itu disebut dengan al-amin. Jadi ASN Kementerian Agama perlu menjadi amin. Amin ini adalah predikat nabi sebelum nabi. Ya. Al-amin. Ingat, masih remaja Rasulullah sudah dapat award penghargaan dari 4 tokoh masyarakat Mekah, bangsawan, arsitek, orang kaya, dan juga pemerintah pada waktu itu, raja. Ya, bertengkar, ini siapa yang akan memasang Hajar Aswad ini, batu hitam ini ke waktu dipugar tuh. Jangan tanya, ya, saya kan arsiteknya, saya tahu dipasang di mana. Oh tidak, kata sponsornya, orang kayanya, saya yang membiayai, saya lah yang paling berhak untuk memasang batu hitam ini. Kata Panglima, saya yang keamanan di sini, paling aman kalau saya pasang di situ. Hei, kalian diam, saya raja, aku yang bertanggung jawab terhadap kalian, aku yang harus memasang. Masing-masing punya klaim di situ. Akhirnya bersepakat, mari kita memutuskan persoalan dengan memanggil orang yang paling pertama masuk di masjid. Ternyata yang paling pertama masuk di masjid itu adalah anak muda, remaja yang namanya Muhammad kecil. Nabi Muhammad. Hai, anak, kami ada persoalan nih. Apa? Empat-empatnya berambisi untuk memasang batu hitam ini ke sudut Ka'bah. Nabi membuka serbannya yang bersegi 4, letakkan.
Kemudian batu Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah serbannya. 4 tokoh itu tadi, ayo pegang sudut-sudut serban ini. Ikut aku. Begitu sampai di Ka'bah, Nabi memindahkan, memasang ke dalam Ka'bah. 4-4-nya itu memberikan penghargaan kepada Nabi dalam suatu predikat Al-Amin, terpercaya. Jadi orang yang terpercaya itu tidak harus menunggu dewasa. Makanya itu Nabi mengangkat panglima angkatan perang Usama bin Zaid dalam umur 19 tahun. Ya. Itu kalau diukur sekarang ini 19 tahun itu belum sarjana itu. Kalau jalannya normal ya kan. Tapi sudah diangkat jadi panglima, diprotes kok kenapa itu jadi panglima? Kenapa itu dipromosi? Ini karena ada Umar tuh. Ada Abu Bakar, kenapa bukan mereka? Malah justru yang masih hijau diangkat, dipromosi untuk menjadi panglima. Tidak gampang menjadi panglima angkatan perang. Panglima angkatan perang pada masa Nabi itu Perdana Menteri loh. Setara dengan Abu Sufyan, orang Quraisy kafir di sana. Kata Nabi, enggak, jangan melihat umurnya, tapi pengalaman profesionalismenya. Anak ini sangat luar biasa. Dan apa yang terjadi? Seluruh peperangan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid, kemenangan mutlak diperolehnya. Jadi promosi karir itu sebetulnya mungkin perlu kita melihat sistem yang digunakan Rasulullah. Tidak perlu melihat ini Pak Prof. Sudan ya. Di swasta sekarang ini, ya ada orang baru masuk, tapi penjualan kalau dalam dunia swasta itu mendatangkan keuntungan company-nya luar biasa, itu dipromosi jabatan istilahnya tuh diberikan penghargaan khusus lah, dipromosi lah. Jadi promosi itu tidak mesti harus berdasarkan umur jenjang jabatan menurut tradisi Nabi, menurut Al-Quran juga. Tapi siapa yang mampu mendatangkan keuntungan terhadap company, institusi, maka itulah yang berhak untuk dipromosikan. Tapi syaratnya adalah tadi kuat dan jujur. Ya. Dan juga ciri-ciri orang yang produktif itu sangat efisien, efektif. Dan itu juga Quran mengingatkan kita, wala takunu kalladzina qad ghazalaha min ba'di quwwatin angkata. Janganlah seperti kalian seorang penenun ya, yang sudah memintal benangnya dan bahkan sudah menenun kainnya, lalu diacak-acak lagi. Itu kan tidak efisien, tidak efektif. Ayat ini sangat bagus. Jadi al-muhafadha al-qadim salih wal aghdhu bil qadim aslah. Melestarikan yang masih positif dan mengganti sesuatu yang tidak produktif menjadi yang lebih produktif. Itu kaedahnya. Karena itu ASN Kementerian Agama dimanapun juga berada sekarang ini, ya, saya mohon prinsip-prinsip dasar ini harus kita ikuti. Ya. Ikuti seluruh tokoh-tokoh yang terkemuka dalam sejarah. Contohnya Nabi Muhammad, contohnya mungkin juga adalah nabi-nabi yang lain. Contohnya mungkin juga Buddhis. Contohnya adalah Yesus. Siapa tokoh-tokoh yang difigurkan oleh setiap agama, itu tidak gampang ditokohkan, pasti ada prestasi. Ya. Coba kita lihat sedikit tentang Mahatma Gandhi. Siapa itu Mahatma Gandhi yang mitos sekarang ini? Atau jangan yang paling terkenal lah misalnya Siddhartha Gautama. Dia seorang raja, putra mahkota. Ya. Umur 16 tahun, kawin. Siapa? Kawin dengan sepupunya, raja putri mahkota di India bagian selatan. Setelah kawin jadi India bagian utara,
dan kerajaan India bagian selatan itu menyatu menjadi satu kerajaan. Karena suami istrian ini pemimpin dua kerajaan itu. Ya, satu saja kerajaan, betapa empuknya kasur itu kan. Betapa empuknya kursi itu, betapa mewahnya hidup ini. Ini dua kerajaan menyatu. Tapi apa yang terjadi? Ya. Umur 29 tahun, hanya 12 tahun menjadi penguasa di dua kerajaan menjadi satu itu, minggat meninggalkan istana. Bosan hidup mewah. Lari masuk ke hutan. Ditegur oleh para biksu. Anak, bukan tugasmu datang ke sini, tugasmu memimpin istana. Gak mungkin kamu mendapatkan apa yang dicari banyak orang di sini. Tapi apa yang terjadi? Justru dia yang menemukan apa yang dicari para biksu itu. Itulah Siddhartha Gautama. Keberanian kita untuk meninggalkan kesenangan demi untuk menggapai suatu tujuan, itu salah satu pembelajaran buat kita. Nabi Muhammad apalagi kan oleh para ahli. Kita tahu siapa itu Thomas Carlyle. Ada 11 tokoh yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Dan yang the bestnya, yang paling baiknya adalah Nabi Muhammad. Apa rahasianya? Non-Muslim loh yang punya penelitian ini. Dia the best managers and the best leaders. Dia bisa memaralelkan dirinya sebagai the best managers dan the best leaders. Apa bedanya antara leaders dengan managers? Leaders itu memerlukan ketokohan. Leaders itu mungkin followernya banyak. Leaders itu mungkin uangnya banyak. Leaders itu mungkin tampan. Leaders itu mungkin darah biru. Leaders itu mungkin punya jam terbang. Ya. Jadi ada faktor pendukung yang membuat orang itu besar. Sehingga dia berwibawa. Sedangkan managers itu tidak perlu berumur, tidak perlu darah biru, tidak perlu follower banyak, tidak perlu uang banyak, tapi dia adalah profesional. Itu figur managers. Banyak figur leaders, tapi tidak sanggup mengerjakan pekerjaan detail. Karena itu tugasnya para managers biasanya. Tapi kalau hanya manajer saja, lobbynya kurang. Kenapa? Enggak populer. Tapi Nabi Muhammad memadukan antara leaders dan managers. Inilah yang membuat Thomas Carlyle menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama yang paling populer dalam sepanjang sejarah umat manusia. Michael Hart juga, 100 tokoh yang paling terkemuka di muka bumi ini, dia juga menempatkan Nabi Muhammad sebagai nomor satunya di situ itu. Kenapa? Karena dia adalah tidak ada yang mampu, tidak ada seorang tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini mampu menyaksikan separuh belahan dunia dikuasai selain Nabi Muhammad. Kita lihat dalam sejarah kan. Yesus Kristus 700 tahun setelah wafat baru menebar secara universal agama itu. Bandingkan dengan Buddhis misalnya, belakangan berproses sangat lama. Nabi Muhammad dalam tempo hanya 23 tahun, ajaran yang dibawanya itu disaksikan sendiri, meruntuhkan kerajaan Romawi yang di barat, ya, menaklukkan kerajaan Persia di timur. Hanya dua superpower yang ada di dunia pada waktu itu. Romawi Bizantium di barat, Persia di timur, dua-duanya takluk di bawah kehebatan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin gurun pasir yang tandus tidak ada yang mengintip, tapi dari situ muncul seorang sosok figur yang mampu menaklukkan negara kaya,
seperti Persia dan Romawi. Jadi apa rahasianya adalah istiqamah tadi. Ikhlas, sabar, tawadu, istiqamah, qanaah, amanah, ya, mutawassit, moderat, ya, adab dan hilm. Nah kalau 9 power ini, istiqamah ini kita pegang, adinda semuanya, saudara-saudara semuanya, insya Allah bukan Anda yang mengejar karir Anda yang akan mengejar Anda. Jabatan yang akan mengejar Anda. Ya. Dan kalian bersyukur di antara sekian puluh ribu orang, bahkan ratusan ribu pelamar ASN, yang diterima hanya Anda. Jadi harus bersyukur. Cara bersyukur itu bukan alhamdulillah. Itu namanya tahmid. Bersyukur itu berbagi. Ya, maka itu namanya syukur. Semua syukur itu tahmid, tapi tidak bisa disebut tahmid itu syukur. Syukur itu terbagi dua lagi. Ada syukur, ada syakur. Syukur apa bedanya dengan syakur? Kalau syukur itu mensyukuri nikmat Tuhan. Tapi kalau syakur, mensyukuri apapun yang datang dari Tuhan, termasuk mensyukuri musibah, kekecewaan, penderitaan. Jadi kalau kita hanya mensyukuri nikmat itu syukur. Tapi mensyukuri apapun yang datang dari Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu rahasia di balik kejadian itu. Mungkin menurut kita itu jelek, tetapi di mata Tuhan itu baik. Aparat Kementerian Agama harusnya standar syakur yang digunakan, bukan standar syukur. Tapi kata Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit di antara hambaku yang sampai ke tingkat syakur. Yang banyak itu syukur, lebih banyak lagi tidak bersyukur. Jadi kita harus ikhlas tadi, yang pertama. Tapi dibedakan juga. Ada mukhlis, ada mukhlas. Kalau mukhlis itu ikhlas, tapi masih mengingat kebaikan yang pernah dia kerjakan. Itu berpotensi bocor keikhlasannya 15 tahun akan datang. Ya. Saya yang mengangkat pegawai, masa habis manis apa dibuang? Seperti kacang lupa akan kulitnya. Itu bocor keikhlasannya. Maka itu baru sampai mukhlis. Jadi kalau kita hanya sampai di tingkat mukhlis, masih bisa bocor keikhlasan itu. Tapi kalau mukhlas nggak pernah bocor tuh. Ya, makanya itu iblis bersumpah, saya pasti akan menggoda anak cucu Adam. Illa ibadika minhumul mukhlasun, kecuali hamba yang sampai ke tingkat mukhlas. Jadi kalau mukhlas itu sudah bebas iblis. Mudah-mudahan kita semua aparat Kementerian Agama mukhlas, bebas iblis. Ambil ini, oh enggak, itu haram tuh. Jadi kalau mukhlis, lihat kanan kiri enggak ada polisi, lewat itu barang. Jadi kalau mukhlas, no, say no. Jadi S-nya tadi sabar. Tapi sabar itu tingkatannya juga ada. As-sabir itu, ya apa istilahnya tuh? Air susu dibalas air susu, air tuba ya dibalas air tuba juga. Itu as-sabir. Tapi aparat Kementerian Agama harus al-masabir. Apa itu al-masabir? Ya. Air susu dibalas air tuba. Dia sabar tuh. Air susu dibalas air tuba. Saya dulu yang membantu. Tapi kok balasannya begini? Sabar. Itu al-masabir. Ini perlu diamalkan. Saya sudah maafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Itu baru sabir. Tapi kalau mengatakan,
saya sudah maafkan dan saya sudah melupakan. Itu al-masabir. Itulah ASN Kementerian Agama. Tapi masih ada kualitas lebih baik. Ini harusnya menjadi kualitas kesabarannya pejabat eselon 1 Kementerian Agama. Apalagi menterinya. Yang disebut dengan as-sabur. Itu sifat terakhirnya Allah itu as-sabur. Apa itu as-sabur? Kalau al-masabir, air susu dibalas air tuba. Tapi kalau as-sabur, air tuba dibalas dengan air susu. Mana lebih berat? Ya, air susu saya membesarkan, ya. Tapi kok pembalasannya begini, aku harus sabar. Tapi kalau as-sabur, barusan dia nginjak-injak saya, tapi begitu perlu bantuan, aku bantu dia. Apa itu? Itu lebih padat kan? Air susu dibalas air tuba. Maka jadilah seperti Tuhan tuh. Maka itu Tuhan itu disebut as-sabur. Mencak-mencak kafir, enggak ada Tuhan. Tapi dikasih gratis oksigen. Dikasih rezeki yang bagus. Istri yang cantik, jabatan yang bagus. Padahal perlakuannya terhadap Tuhan sangat jelek. Itu disebut as-sabur. ASN. Ya, yang paling bagus adalah as-sabur. Ya. Banyak standar-standar profesi yang perlu kita kaji lebih mendalam. Dan kalau ini kita lakukan, teman-teman, maka insya Allah dunia akhirat kita akan bahagia. Percayalah. Maka itu saya akhiri dengan pantun. Iya. Patung Semar berbalut kain. Dipajang di serambi, duduk berjajar. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain, pertanda masih harus belajar. Ya. Saya ulangi, ada lagi nih. Bidadari bertelekan di atas dipan. Ya, menanti tamunya ahlul musallin. Orang salat, ahli salat itu ya. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik meniup lilin. Jadi ASN jangan suka meratapi kegelapan. Daripada meratapi kegelapan, lebih baik membakar lilin. Ya. Ke kebun binatang melihat beruang, menyaksikan buaya sedang berenang. Orang pintar tidak pernah terbuang. Saya ulangi, orang pintar tidak pernah terbuang, dan orang sombong tidak pernah tenang. Buah kecut, buah mangga. Buah manis, buah semangka. Menabur benih surga, panen surga. Menabur benih neraka, panen neraka. Jadi iya. Ya nanti angkatan berikutnya lagi. Jadi teman-teman semuanya ya, di sini nggak ada orang lain. Ya. Semua di sini kawan kita ya. Di sini nggak ada Superman. Di Kementerian Agama tidak ada Superman. Yang ada adalah super team. Ya. Al-barakatu fil jamaah. Barakah itu artinya energi. Jamaah itu artinya sinergi. Jadi al-barakatu fil jamaah. Ya.
energi itu terletak di dalam sinergi. Tanpa ada sinergi, nggak ada energi. Itu hadis. Kalau nggak ada sinergi, negatif, positif, putus, mati lampu, nggak ada sound systemnya. Tapi kalau ada sinergi, nyala lampu, sound system. Itu bahasa hadisnya. Al-barakatuh fil jamaah. Itu mau balik kita mengartikan sempit, keberkahan, mendatangkan jamaah itu mendatangkan berkah, enggak. Harus diartikan lain. Di mana ada sinergi, di situ ada energi. Nah, kita ingin menjadikan poros energi Kementerian Agama ini dengan cara sinergi. Jadi di sini teman-teman semuanya ya, walaupun pegawai baru, jangan menyembunyikan prestasinya. Saya tahu di sini ada ahli IT di sini. Ya. Ajari kami semuanya yang buta IT ini. Kalian baru, tetapi kalian adalah teman kami. Man alamani harfan kuntulahu abdan, kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang mengajari aku satu huruf, aku rela menjadi budaknya. Ya. Jadi tradisi di Kementerian Agama adalah tradisi ukhuwah kekeluargaan. Wah, saya kan masih baru masuk. No. Jangan menyembunyikan potensinya. Jangan memendam kehebatannya. Demonstrasikanlah kemewahannya, kepintarannya. Maka insya Allah kita nanti Pak Kepala Badan akan mengukur tuh. Ya. Kalau tidak bisa di jabatan struktural, mungkin dikasih penugasan khusus yang kira-kira gajinya itu setara dengan pejabat eselon 2 gitu ya. Dan masuk panitia apapun juga. Tapi kalau enggak ada kalau tidak ada keterampilannya apapun, maka itu nanti pangkatnya susah naik dan enggak pernah dipasang sebagai panitia, enggak pernah diajak keluar kota, kerjaannya di situ-situ aja. Jangan seperti itu. Saya kok sangat optimis, wajah-wajah yang tampil di hadapan saya ini dan juga di layar ini, itu wajah-wajah malaikat. Dan wajah-wajah cerdas, wajah-wajah produktif semuanya itu. Insya Allah. Mari kita buktikan ke depan dengan kehadiran Anda semua, maka Kementerian Agama itu akan melejit ke depan. Terima kasih, selamat datang dan selamat bergabung. Saudara-saudara sekalian, semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri mohon tetap berada di panggung. Pak Menteri mohon kesediaannya tetap berada di panggung karena selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penyematan tanda pengenal pelatihan dasar peserta secara simbolis. Untuk itu kami juga mengundang ke atas panggung untuk mendampingi Menteri Agama, Bapak Kepala BMP SDM Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon kesediaannya Prof. Ali dan juga Kepala BKN, mohon kesediaannya Bapak untuk mendampingi, dan kami juga mengundang Kapus Bangkom MKMB untuk mendampingi Menteri Agama. Mohon kesediaannya Bapak. Dan juga kami memanggil perwakilan peserta untuk bisa naik ke atas panggung. Yang pertama adalah Saudara Muhammad Sobri, Eskom MKom PhD, Farmasi JPNS, dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kami juga mengundang Nika Dek Setia Dewi, adalah penyuluh agama Hindu pada Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya adalah Saudari Rifa Saiful Anwar, Jabatan Statistisi Ahli Pertama Unit Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan dan Moderasi Beragama, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan langsung menyaksikan secara simbolis penyematan tanda pengenal pelatihan dasar bagi CPNS kita di lingkungan Kementerian Agama tahun 2025. Dan dengan ini Latsar CPNS dan juga orientasi P3K secara resmi dimulai.
Pak Menteri, Prof. Zudan dan juga Pak Syafi'i mohon kesediaannya untuk foto bersama dulu. Pak Ali Ramdhani mohon kesediaannya foto bersama terlebih dahulu.